Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Zuyina Aulia Irma, pada materi Matematika Wajib kelas 10. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bab fungsi KD 3.5 dan 4.5 yang berkaitan dengan fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan segala aspek-aspeknya. Dan sebelum membahas ke fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, terlebih dahulu kita akan mempelajari dasarnya dulu, yaitu relasi dan fungsi. Apa itu relasi, apa itu fungsi, bagaimana gambarnya, perbedaannya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya, kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, mari kita simak video berikut ini. Tentunya kalian bertanya-tanya ya, bab fungsi, Bu, contohnya dalam kehidupan seperti apa sih? Dalam kehidupan yang sering kita jumpai dalam fungsi linier berupa kita jumpai ya, tangga, anak tangga. Ya. Kemudian fungsi kuadrat dalam kehidupan contohnya adalah air mancur. Seperti ini. Ada air mancur. Kemudian fungsi rasional. Gambar apa ini? Gambar galon air. Nah, sekarang kita perhatikan dalam diagram Kartesius seperti apa. Kalau fungsi linier dalam diagram Kartesius gambarnya berupa garis lurus. Miring ke kanan dan miring ke kiri. Di mana apabila miring ke kanan itu gradiennya positif, miring ke kiri gradiennya negatif. Kemudian fungsi kuadrat, bentuknya namanya ini adalah parabola. Parabola terbuka ke atas berarti koefisiennya positif. Parabola terbuka ke bawah seperti air mancur tadi, koefisiennya negatif. Kemudian fungsi rasional gambarnya, Bu. Nah, seperti tadi, leher pada galon. Ini salah satu fungsi rasional. Contoh lainnya, ada gambar yang model seperti ini. Kok berbeda? Iya, berbeda. Ada lagi yang modelnya seperti ini. Kok beda lagi? Berarti rasional ada banyak, Bu. Ada 4 tipe. Rasional itu kan berkaitan dengan pecahan ya, ada pembilang dan penyebut. Tipe yang pertama untuk rasional ada pembilang dan penyebutnya memiliki fungsi linier. Jadi pembilangnya itu fungsi linier, penyebutnya fungsi linier. Dan yang kedua, pembilangnya fungsi linier, penyebutnya fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, pembilang menyebutnya semuanya fungsi kuadrat. Dan yang keempat, pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinom. Fungsi polinom itu fungsi yang pangkatnya lebih dari pangkat 2. Jadi pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya itu fungsi polinom. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 5 plus 3X pangkat 4 plus 3X pangkat 2 min 2. Seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian kita akan belajar relasi dan fungsi. Pengertiannya apa ya? Nah, biar kalian tahu dasarnya dulu. Fungsi itu apa? Relasi itu apa? Oke. Relasi adalah hubungan. Jadi simbolnya itu adalah R besar.
relasi dari himpunan A ke B memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B dengan simbol R.2 A panah B. Jangan lupa A dan B ini hurufnya harus huruf besar. Jadi relasi itu hubungan himpunan A ke himpunan B. Kalau fungsi adalah pemetaan relasi khusus. Jadi dua himpunan A dan B menghubungkan setiap anggota dari A ke satu dan hanya satu anggota himpunan dari B. Dinotasikan dengan F kecil titik 2A panah B. Fungsi dari A ke B. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar-gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, apakah ini relasi, apakah ini fungsi, apakah ini relasi dan fungsi, apakah relasi dan bukan fungsi. Kita cek hubungan dari A ke B, relasi. Jadi seperti ini juga relasi. Relasi itu hampir semuanya termasuk relasi. Ya semuanya. Fungsi bukan. Iya, karena setiap A memetakan di B tepat satu dan hanya satu saja. Memiliki satu pasangan hanya satu. Ini. Contoh yang kedua, ini. Apakah fungsi? Bukan, karena 2 memiliki cabangnya 4 di B. Apakah ini fungsi? Bukan, karena 2 juga bercabang. Apakah ini fungsi? Bukan, karena Ani ini menyukai bakso dan nasi goreng. Arman menyukai nasi goreng dan soto. Apakah ini fungsi? Bukan, karena 1 bercabang di B-nya banyak, 2-nya juga, 3-nya juga. Apakah ini fungsi? Iya, karena 1 dan hanya 1 pasangan di B. Apakah ini fungsi? Iya, karena hanya 1. Meskipun di sini kosong, ya. Yang penting A ini punya pasangan tepat 1 di B. Oke, paham ya? Lanjut. Sekarang perhatikan gambar ini. Kita mengenal apa itu domain, kodomain, dan ring. Jadi, domain adalah daerah asal. Dari gambar ini, daerah asalnya adalah daerah yang berada di gambar sebelah kiri. Adalah 1, 2, 3, 4, itu namanya domain. Penulisannya kurung kurawal 1, 2, 3, 4 baru ditutup dengan kurung kurawal. Kodomain adalah daerah kawan. Berarti yang berada di sebelah kanan ini namanya daerah kawan. Semuanya ditulis 1, 4, 9, 12, 16. Daerah hasil atau ring. Kalau ring itu adalah daerah di B yang memiliki pasangan di A. Berarti yang hanya terkena anak panah ini yang namanya ring. Daerah hasil. Jadi 1, 4, 9, 16. Oke. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan, ring daerah hasil. 3 istilah itu harus dipahami. Kemudian kita bahas jenis-jenis relasi. Silakan nanti ditulis di buku catatan masing-masing untuk dipelajari lebih lanjut ya. Jenis-jenis relasi. Yang pertama adalah relasi inverse atau kebalikan dari relasi, di mana ketika R dari A ke B ini, maka inverse-nya adalah R dengan simbol negatif 1. Ini bacanya R inverse. B ke A. Contohnya, ada himpunan A, 1, 2, 3. Himpunan B, A, B. Dan relasi A ke B-nya adalah 1A, 1B, 3A. Maka, bagaimana R inverse-nya? Dimana R inverse itu adalah ketika R, AB, sedemikian hingga AB itu anggota R, maka R inverse-nya BA. Dimana AB anggota R ya. Berarti di sini ketika R-nya 1A,
berarti inversnya adalah A1. 1B berarti inversnya B1. 3A inversnya A3. Paham? Oke, lanjut ke nomor 2. Relasi reflektif. Disebut relasi reflektif jika setiap A anggota R selalu berlaku AA anggota R. Berarti dia AA ini kan sama, kembar. Dalam elemen setiap A ini berhubungan dengan dirinya sendiri. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, R-nya seperti ini. Apakah ini termasuk relasi reflektif? Berarti kita lihat di himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti berlaku 1, 1 anggota R ada. 2, 2 anggota R ada. 3, 3 anggota R ada. Sehingga R ini termasuk relasi reflektif. Contoh yang kedua, B 1, 2, 3, 4. R-nya ini. Apakah termasuk relasi reflektif? Kita cek dari himpunan B itu berarti harus 1, 1 ada dalam R. 2, 2 harus ada. Tidak ada ya. 3, 3 harus ada. 4, 4 harus ada. Karena 1, 1, 3, 3, 4, 4 ada, tetapi 2-2-nya tidak ada, berarti 2-2-nya kan tidak termasuk dalam anggota R. Bukan termasuk relasi reflektif. Paham? Oke, lanjut ke relasi simetris. Kalau relasi simetris berarti AB anggota R, maka harus ada BA yang anggota R juga. Contohnya K, himpunannya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 1, 3 dan harus ada 3, 1. Oke, ada. Ada 2, 4, harus ada 4, 2. Oke, ada. Karena sudah memenuhi, ada 2, 3, 3, 2, ada. Di sini sudah ada semuanya. Berarti berlakulah relasi simetris. Oke. Lanjut, relasi antisimetris. Kalau antisimetris itu jika AB itu anggota R, BA juga anggota R, maka A harus sama dengan B. Artinya angkanya harus sama. Contoh di sini diketahui T 1, 2, 3, 4, R-nya 1, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Di sini kan berarti harus ada 1, 3, 3, 1, dan 1, 1. Kan AB harus ada, BA juga harus ada, tetapi A itu harus sama dengan B. Karena di sini itu 4, 2-nya ada, kebalikannya kan 2, 4 ada. Tetapi 2 bukan 4, padahal kan harus sama dengan, artinya harus angkanya sama. Karena tidak sama berarti bukan relasi antisimetris. Yang kedua, diketahui A bilangan asli dinyatakan oleh X habis membagi Y, maka R ini merupakan antisimetris karena A itu kan habis membagi B. X ini dia kita ambil sebarang angka, misalnya A ya, Y-nya kita misalkan B, berarti kan A habis membagi B dan B juga harus habis membagi A. Karena A itu habis membagi B dan B habis membagi A, maka A otomatis sama dengan B. Sehingga termasuk relasi antisimetris. Paham? Bisa dipahami ya? Habis membagi berarti 3 habis membagi 3. Dan 3 itu juga habis membagi 3. Ya 3 angkanya sama. Gitu. Lanjut ke relasi transitif. Kalau relasi transitif, jika AB itu anggota R, BC juga anggota R, maka berlaku AC anggota R. Contoh, himpunan K 1, 2, 3, R-nya ini maka termasuk relasi transitif. Kita cek. 1, 2 itu anggota R ya. 2, 1 juga anggota R. Berarti AC 1,1 harus anggota R ada. Oke. Lanjut, di sini ada 21. 21 anggota R ya. 1, 3 juga anggota R, berarti berlaku AC 2,3 anggota. Sehingga termasuk dalam relasi transitif di mana AB anggota R,
BC itu anggota R, maka berlaku AC anggota R. Bisa dipahami? Jadi ketika ini misalkan ini A-nya 2, B-nya 1, C kan ini kan berarti B-nya 1, C-nya 3 toh. Berarti AC-nya kan berarti 2,3 ada di dalam R. Gitu ya. And then nomor 6, relasi ekuivalensi, hubungan kesetaraan. Kalau relasi ekuivalensi itu harus memiliki 3, harus memenuhi 3 syarat. Syaratnya adalah harus reflektif, harus simetris, dan harus transitif. Tadi penjelasan reflektif itu di mana A itu anggota A, maka A, A anggota R ya. Kalau simetris tadi adalah AB anggota R, maka BA-nya juga harus anggota R. Kalau transitif berarti AB itu anggota R, BC juga anggota R, maka AC termasuk anggota R. Contoh di sini. Himpunan A-nya 1 2 3, R-nya 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3. Kita tunjukkan apakah R ini merupakan relasi ekuivalensi. Kita cek dari syarat pertama harus reflektif. Di sini ya, A-nya kan 1 2 3. Berarti 1 anggota A, 2 anggota A, 3 anggota A, berarti harus berlaku AA ada dalam anggota R itu. AA-nya berarti kan 1 1 2 2 3 3 ada, berarti berlaku reflektif. Oke, lanjut ke syarat kedua, relasi simetris. Simetris tadi harus berkaca ya, 1 2 ada, berarti 2 1 harus ada. Itu. Berarti kan ada 1 2 ada, 2 1 ada. Oke, berarti termasuk simetris. Dan yang ketiga, kita cek relasi transitif. Berarti AB ada, AB ada, BC ada, kemudian AC-nya harus ada. Contohnya ini di sini 1 3 ada, 1 2 ada, berarti otomatis 1 2 harus ada. Iya, itu sendiri. Kemudian ada lagi 1 2 itu anggota R dan 2 2 anggota R, berarti 1 2 ya, A dengan C harus ada dalam R, ada. Sehingga memenuhi tiga-tiganya, karena sama-sama tiga-tiganya memenuhi, maka termasuk dalam relasi ekuivalensi. Paham? Ya, lanjut. Sekarang kita bahas ke fungsi. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu fungsi one-one atau korespondensi 1-1, di mana jika anggota himpunan A dan B itu dapat dipasangkan sedemikian sehingga anggota A berpasangan tepat 1 dengan anggota B. Gambarnya contohnya seperti ini. Tepat 1. Contohnya, apakah fx sama dengan x kuadrat termasuk fungsi one-one? Kita cek. Nah, ketika kita masukkan x-nya negatif 2 kan hasilnya 4. Kita masukkan x-nya 2 kan hasilnya juga 4. Sehingga kan hasilnya sama-sama 4. Kalau kita gambarkan di sini misalnya ada 2 dan negatif 2, dan di sini ada angka 4, berarti kan otomatis memasangkannya begini ya gambarnya. Seret. Bercabang. Jadi A ini punya 4 yang di titik pertama, terus negatif 2-nya tadi misalnya gini. 2-nya kan hasilnya 4. Negatif 2 hasilnya juga 4. Berarti bukan one-one. Cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, fungsi onto. Fungsi onto ini setiap anggota di B itu merupakan peta atau bayangan dari paling sedikit satu anggota A. Fungsi onto itu intinya adalah dari himpunan B ini merupakan ring itu sendiri, ring atau daerah hasil, sehingga B ini tidak boleh kosong. Kalau dia sudah penuh berarti artinya fungsi onto. Ya, paham ya? Kemudian sifat fungsi itu ada 3, injektif, bijektif, dan surjektif. Kalau injektif itu anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Berarti B hanya punya 1, tidak boleh bercabang. B-nya ya injektif. Kalau ini hanya punya 1.
Dan di sini tidak punya pasangan, Bu, tidak apa-apa. Maksimal 1. Kalau di sini tidak boleh pasangan. Kalau ini A-nya kan punya pasangannya 2. Berarti di sini bukan injektif. Dan ini ada 2 yang kosong. Kalau 1 boleh. Kemudian fungsi surjektif atau fungsi onto tadi ya, fungsi onto. Intinya itu himpunan di B ini merupakan ring. Berarti B tidak boleh kosong. Nah, ini juga surjektif. Nah, ini bukan surjektif. Apakah ini injektif? Injektif tadi apa? Dimana B itu harus memiliki 1 pasangan di A. Berarti ini kan oke, injektif juga. Ini juga surjektif. Kalau surjektif tadi B harus tidak boleh kosong. Kalau di sini apakah ini injektif? Tidak, karena di sini berpasangannya 2 di A. Bukan ya, tapi surjektif karena B-nya ring. Sini apakah ini injektif? Memiliki 1 pasangan di A. Nah, ini punya 2, berarti bukan. Tapi surjektif. Karena bukan ya, karena di sini B-nya kosong, bukan ring semua. Gitu. Oke, paham? Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Bijektif itu berarti dia injektif sekaligus surjektif. Contohnya, gambarnya seperti ini. Nah, tepat 1-1 dan B-nya juga merupakan ring. Fungsi bijektif. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.